Jika energi tidak pernah musnah, lalu mengapa Anda mengira kesadaran bisa mati? Kesadaran tidak pernah mati, yang mati hanyalah wadahnya. Kematian bukan akhir kehidupan, tapi perpindahan posisi kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Ajat Karimullah, pengamput channel Tasawuf Ilmiah Eksakta, hadir dengan kajian di level eksistensial, yakni tentang ruh, kemana setelah kematian, yang termanifestasikan dalam wujud kesadaran. Kami adalah pengamal tarekat Qadim atau tarekat arwah yang tergabung dengan Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, yang fokus bahasanya tentu pada ruang-ruang ruhani atau dimensi Qadim atau alam metafisika ultra, dimensi yang kekal, baku, dan mutlak, yang tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu. Kesadaran adalah realitas tertinggi dalam semesta. Ia tidak diciptakan oleh otak, tidak terikat oleh tubuh, dan tidak musnah oleh kematian. Apa yang kita sebut hidup dan mati, sejatinya hanyalah perpindahan posisi kesadaran, sesuai dengan komposisi, frekuensi, dan tingkat keterjagaannya. Dalam hukum semesta, tidak ada yang benar-benar hilang. Energi tidak musnah, informasi tidak lenyap, dan kesadaran pun demikian. Ia hanya berpindah dari satu lapisan realitas ke lapisan realitas lainnya, dari yang kasar menuju yang halus, dari yang terbatas menuju yang lebih luas, dari kesadaran rendah menuju kesadaran yang lebih tinggi, atau sebaliknya. Kuncinya adalah kompatibilitas, kesesuaian kesadaran dengan dimensi realitasnya. Inilah sebabnya mengapa kematian bukan kehancuran, melainkan transisi kesadaran menuju medan eksistensi yang sesuai dengan kualitas batinnya. Kesadaran berpindah bukan karena waktu, tetapi karena perubahan batin dan tingkat konsentrasi ruhani, seperti gelombang yang hanya bisa diterima oleh frekuensi tertentu. Kesadaran pun hanya dapat menetap pada ruang yang kompatibel dengannya. Inilah sebabnya mengapa manusia tidak pergi kemana-mana setelah mati, tetapi bergeser ke tingkat realitas yang sesuai dengan struktur kesadarannya sendiri. Baiklah pemirsa, saya mencoba menyusun permasalahan dan hipotesanya, saya gabung agar diperoleh pemahaman yang utuh, yaitu apa sesungguhnya permasalahan yang ada di masyarakat. Yang pertama, bahwa realitas sering dipahami sebagai sesuatu yang bisa dijangkau oleh pembaca virtual, oleh indrawi kita, yang bisa dilihat, didengar, dirasakan, dan sejenisnya yang terkait dengan material. Oleh karenanya, ruh, jiwa, dan kesadaran sesuatu yang abstrak, namun sesungguhnya itu adalah amat substantif dan eksistensial yang ada dalam diri kita, justru terabaikan. Sehingga dalam segala kehidupan kita seringkali mengabaikan apa itu kesadaran. Kita lebih fokus pada sesuatu yang bisa diamati secara indrawi. Kemudian yang kedua, adanya keterbatasan daya nalar umat, sehingga hubungan dunia akhirat disimplifikasi, disederhanakan dalam bentuk hubungan yang linier sederhana. Saya berbuat baik, dapat pahala, dapat surga, dan sejenisnya. Sesederhana itu.
Padahal semesta itu sifatnya gradatif dimensional. Artinya tidak hanya dimensi di dunia ini, namun ada dimensi akhirat. Dan masing-masing dimensi itu sifatnya gradatif. Kita mengenal surga yang bertingkat-tingkat, langit yang bertingkat-tingkat, dan banyak ayat semisal yang menyebutkan demikian. Dan lebih rumitnya lagi, semesta ini didesain dengan baseline-nya gelombang. Karena hanya gelombanglah yang memungkinkan bisa menjembatani lintas dimensional ini. Tidak mungkin gerakan suara yang sifatnya indrawi ini bisa melampaui dimensi. Bahkan hanya dibedakan ruang dan waktu saja, pasti yang sesuatu yang materi itu punya banyak keterbatasan. Oleh karenanya, sistem semesta ini didesain dengan baseline gelombang, sehingga memang terasa rumit dan harus presisi tinggi. Dan hal ini diperparah oleh kondisi bahwa para pemuka agama tidak mampu menjelaskan hal tersebut secara memadai, sehingga lahirlah dogma doktrin otoriter. Karena akal rasional tidak bisa menjelaskan hal-hal seperti kesadaran, seperti akhirat. Dan lebih lanjut, alam barzah sesungguhnya ya sama dengan alam jiwa dan alam akhirat. Dijelaskan seperti cerita fiksi atau dongengan, karena memang materialnya tidak ada. Barzah tidak kelihatan, surga neraka tidak kelihatan, pahala dosa dan tidak bisa diraba. Oleh karenanya, semuanya dijanjikan nanti, diselesaikan setelah mati. Sesungguhnya kalau kita sadari hal ini, pernyataan seperti ini adalah sesuatu logika yang paradoks. Bagaimana mungkin kita menyelesaikan permasalahan setelah mati? Jika masih hidup saja, kita tidak mengenali, apalagi harus menyelesaikan masalah setelah mati. Perjalanan di alam akhirat, di padang mahsyar, di neraka, oh nanti setelah mati. Itu adalah logika paradoks. Kemudian yang keempat, kita juga memahami sebuah fakta yang sudah nyata, yang sudah terbukti secara ilmu pengetahuan bahwa energi itu sifatnya kekal. Bahkan informasi pun kekal, dia tidak pernah hilang. Apalagi jiwa atau kesadaran pasti lebih kekal dari energi dan informasi, karena ada unsur ruh yang berasal dari Tuhan. Dan seringkali umat terjebak di pemahaman kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini adalah distorsi yang luar biasa, distorsi yang menjungkir balikan fakta. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut dimaknai sebagai sesuatu yang bernyawa pasti mati. Padahal artinya adalah merasakan kematian, bukan mati. Sesuatu yang bernyawa pasti tidak mati. Dia hanya merasakan kematian. Energi saja kekal, informasi saja kekal, apalagi kesadaran yang mengandung unsur ruh. Inilah kesalahan terbesar dalam memahami tentang kesadaran atau tentang jiwa. Lebih lanjut, saya mencoba untuk membuat gambaran yang sederhana tentang level-level kesadaran. Namun sebelumnya, agar kita lebih presisi memahaminya, kita mencoba untuk menafikan segala sesuatu yang bisa diamati dengan indrawi, termasuk bentuk manusia, tulisan, mencoba kita nafikan. Kita masuk kepada kesadaran yang lebih eksistensial, yaitu pada level subatomik, yang pada prinsipnya kesadaran kita itu sangat dipengaruhi oleh komposisi dari unsur-unsur pembentuk kesadaran, kemudian posisinya, serta konsentrasinya. Unsur apakah yang paling dominan dalam kesadaran manusia?
bahwa kalau kita cermati, kesadaran itu bertingkat-tingkat dari yang sifatnya bendawi, nabati sampai sadar, atas sadar, dan maha sadar. Jadi seluruh entitas di semesta ini masing-masing punya kesadarannya. Bahkan benda itu kalau kita cermati mempunyai kesadaran walaupun sifatnya pasif. Misalnya air ketika kena matahari pasti dia akan menguap dan sebagainya. Jadi terikat oleh hukum sunatullah. Inilah kesadaran yang paling pasif sampai kesadaran maha sadar. Kemudian manusia yang hidup di alam dunia ini pada hakikatnya dia mendiami alam sadar atau alam bawah sadar. Ini sangat tergantung pada manusianya. Itu pada umumnya. Setelah manusia mengalami kematian reguler, dia masuk ke alam barzah. Maka di sini banyak sekali kemungkinannya. Yang pada prinsipnya alam barzah ini pun bukan alam statis. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu statis. Itu pasti ada regulasinya, pasti ada siklusnya. Demikian halnya di alam barzah juga ada siklusnya. Yang pasti kesadaran itu akan diseleksi sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Jadi ketika manusia meninggal jasadnya masuk ke alam barzah, dia berada di alam atas sadar, maka dia termasuk ke dalam kesadaran atau jiwa yang selamat. Inilah batasnya. Jadi dia sudah berhasil memasuki alam akhirat. Sebaliknya, kalau masih berada di alam sadar sampai ke alam kesadaran bendawi, maka dia terjebak di alam barzah. Namun memungkinkan terlahir kembali, bisa menjadi manusia kalau kesadarannya ada di range ini, range kesadaran sadar dan bawah sadar. Namun bisa juga dia terlahir menjadi kesadaran hewani kalau unsur pembentukan dirinya ketika masih hidup di dunia banyak unsur naluriahnya yang menyokong konsentrasi kesadarannya, maka dia akan terlahir menjadi kesadaran, dia akan terikat dengan kesadaran hewan, bahkan ketumbuhan, bahkan benda. Mungkin ada pertanyaan, bukankah kalau di alam barzah itu kita tidak bisa kemana-mana? Iya betul, alam barzah itu sama dengan alam jiwa. Memang semuanya itu terikat di sini. Jadi ini bukan berada di alam dunia ya. Ini bukan di alam dunia. Jasadnya di alam dunia, tetapi kesadarannya itu mendiami alam sendiri. Contoh sederhananya begini saja, jangankan kesadaran, akal kita pun kan tidak memenuhi alam dunia ini. Ketika kita punya pikiran, punya akal, punya ingatan, dia tidak mendiami alam dunia ini. Bahkan dia tidak butuh ruang, tidak butuh waktu. Yang mendiami alam ini memang otak kita, kepala kita, tetapi akal kita itu tidak mendiami ruang dan waktu di dunia ini. Agar pemahaman kita lebih komprehensif, saya sampaikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 28 yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia akan mematikan kamu, dan dia menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Artinya ini, manusia secara jasadnya bisa mati hidup, dan tidak hanya sekedar 2 kali. Kalau dalam perspektif bahasa, ini benar-benar dianggap mati 2 kali, hidup 2 kali. Tetapi dalam perspektif ilmiahnya, ini bisa berkali-kali. Sampai sesuai kesadaranmu dengan kesadaran ilahiyah, itu baru kita bisa kembali. Sepanjang belum sesuai kesadaran kita dengan kesadaran ilahiyah, maka kita akan berada dan terus bersiklus di alam barzah tersebut. Kemudian Quran Surat Al-Mu'minun 99 dan 100, demikianlah keadaan orang-orang kafir. Ini adalah terjemahan
Ini adalah tafsir. Dan kami dari Tarekat Arwah menafsirkan kata-kata kafir itu adalah kafir terhadap pengetahuan kematian. Jadi orang-orang yang kafir terhadap pengetahuan kematian, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Nah ini, jadi jiwanya itu ingin kembali ke dunia pada saat kematian. Dan ini seluruh orang yang kafir terhadap pengetahuan kematian, yang tidak tahu kematian, yang tidak tahu kesadaran di alam barzah, maka dia akan mengalami penyesalan dan ingin kembali. Kemudian di Al-Waqiah 60 dan 61, kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami tidak lemah untuk mengubah bentukmu dan menciptakanmu kelak dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Nah, di situ dimaknai di hari kiamat. Ya, betul hari kiamat, tetapi dalam perspektif qadim, hari kiamat adalah berbangkit. Dan berbangkit ini dimaknai sebagai kebangkitan ruh, kebangkitan jiwa. Dalam keadaan yang baru yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Ini menarik sekali nih, Al-Waqiah 60-61 ini. Kemudian An-Nisa 69, siapa yang menaati Allah dan Rasul, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencipta kebenaran, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Nah inilah orang-orang yang nafasnya itu selamat, jiwa-jiwa yang selamat. Pemirsa, agar pemahaman kita lebih jelas lagi, saya sampaikan dalam perspektif yang berbeda, yaitu bagaimana sesungguhnya jiwa atau kesadaran kita ketika mengalami kematian. Yang dimaksud adalah kematian jasad. Bahwa hasil interaksi antara ruh, akal, kolbu, dan naluri, itulah yang disebut dengan jiwa, nafas, atau diri, atau kesadaran. Ruh ini berada di alam akhirat, akal dan kolbu ini berada di alam dunia, di alam sadar, dan naluri berada di dunia namun di alam bawah sadar. Dan interaksi keempatnya ini, dia mendiami alam tersendiri, namanya alam jiwa. Ini dulu yang harus dipahami. Jasad ini berada di alam dunia, sudah pasti. Akal, naluri, dan kolbu, walaupun ini sifatnya abstrak, tetapi dia ada di alam dunia ini. Berbeda dengan ruh, dia berada di alam akhirat, walaupun dia terikat dengan entitas dunia. Oleh karenanya, hasil interaksinya dia menempati alam khusus, namanya alam jiwa. Semoga bisa dipahami. Setelah jasad ini mengalami kematian, maka jiwa atau kesadaran manusia itu masuk ke alam barzah. Sesungguhnya di alam-alam itu aja, karena sama, alam jiwa dengan alam barzah itu alam yang sama. Tetapi alam barzah adalah kesadaran yang sudah tanpa jasad. Jasad manusia itu sudah tiada, sudah mati. Dan ketika kesadaran kita ditinggalkan jasadnya dan masuk alam barzah, maka berlakulah Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 tadi, bahwa dia ingin kembali ke dunia. Begitu dia menyadari kesadaran dirinya di alam barzah tersebut. Namun bagi golongan-golongan tertentu yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagaimana para nabi, syuhada, siddiqin, salihin, sebagaimana Quran surat An-Nisa 69, dialah jiwa-jiwa yang selamat, yang langsung masuk ke alam keabadian, atau dalam agama lain dikenal dengan moksa, yaitu kembalinya ruh ke asalnya.
Semoga demikian, karena saya tidak paham di agama tersebut, tetapi saya pernah mendengar informasi tentang hal tersebut demikian. Nah, kemudian kesadaran yang terjebak di alam barzah ini banyak sekali variannya dan kemungkinannya. Dia bisa menanti sampai hari berbangkit, sebagaimana Quran surat Mukminun ayat 100. Karena jiwanya masih terikat oleh kesadaran bumi, oleh akalnya, oleh kolbunya, oleh naluriahnya, memori masa lalunya, dan sebagainya yang masih mengganjal atau masih meliputi kesadaran ruhnya, sehingga ruhnya tidak bisa naik menuju alam keabadian. Maka terjebak di alam ini sampai hari berbangkit. Dan bisa juga kesadaran di alam ini menempati jasad baru sesuai dengan catatan amalnya. Sehingga ada hadis yang menyatakan bahwa seseorang yang terlahir dia membawa catatan amalnya, rizkinya, amalnya, ajalnya, bahagia atau sengsaranya. Dari mana dia membawa catatan ini? Tentu dari kehidupan masa lalunya. Kemudian yang kedua, siklus ini bisa berulang-ulang sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 28 tadi. Dan dalam agama tertentu ini disebut sebagai reinkarnasi, kelahiran kembali untuk menyelesaikan karmanya. Jadi di tema ini saya tidak secara spesifik menjelaskan tentang reinkarnasi, tetapi itu bagian dari siklus kesadaran. Kemudian kesadaran di alam barzah ini bisa juga dia menempati jasad hewan, atau bahkan jasad tumbuhan, atau bahkan menempati benda-benda. Dan di alam barzah ini, di alam jiwa ini pun terjadi siklus. Namun yang harus dipahami, ini alamnya beda dengan alam jasad ini, dengan alam dunia ini. Sederhananya begini, memang ini tidak mudah. Misalnya, kesadaran kita ternyata terdowngrade, karena ketika hidup di dunia kita serakah, kita banyak mengumbar syahwat, naluriah, sehingga di kehidupan berikutnya kita menempati jasad hewan. Kan tetap saja kesadaran kita berada di alam ini, tetapi di alam realitas wujudnya ini bisa menjadi kodok, bisa menjadi ular, bisa menjadi ayam, atau bisa menjadi manusia, tetapi jiwanya kan tetap di alam ini, kesadarannya tetap di alam ini, hanya kesadarannya terdowngrade menjadi kesadaran hewani, atau bahkan menempati alam tumbuhan dan alam benda. Mari kita cek dengan ayat-ayat dalam Al-Quran, bahwa tadi yang di Al-Waqiah 60-61, bahwa Tuhan dapat mengubah bentuk yang tidak kamu ketahui sebelumnya, tadi di Al-Waqiah 60-61. Dan kemudian di Al-Isra 44 menyebutkan bahwa seluruh langit, bumi, dan semua isinya bertasbih kepada Allah. Artinya, seluruh entitas semesta ini mempunyai kesadaran sehingga dia bisa bertasbih. Demikian halnya di Ar-Ra'd 45, maka hanya kepada Allah lah bersujud segala apa yang di langit dan di bumi, baik binatang melata maupun para malaikat. Inilah terbukti bahwa kesadaran itu tidak terikat oleh entitas apapun. Kesadaran yang awalnya berada dalam diri manusia bisa dia berpindah setelah kematian jasadnya menempati jasad hewan, menempati tumbuhan atau benda-benda. Tetapi sekali lagi kesadarannya tetap di alam jiwa ini. Bisa dipahami nggak? Softwarenya tetap ada di sini karena dia bukan material,
Tetapi di alam materialnya, di dunia ini, bisa bentuknya jasad manusia, bisa bentuknya hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Demikian, semoga paham. Pemahaman ini sangat penting bagi kita semua, agar ketika kita hidup di dunia ini tidak ngawur, kita buat kerusakan, kita buat kemungkaran, kita berbuat semaunya sendiri. Ini pasti akan terkoreksi di sini. Ini hukum yang berlaku, ini adalah konsekuensi logis. Bahkan konsep neraka surga pun dapat dengan mudah dijelaskan melalui siklus ini. Tidak harus menunggu lama Anda mengalami kematian, Anda akan berada kepada kesadaran baru. Atau bisa jadi ketika Anda masih hidup di dunia ini, sesungguhnya Anda sudah terkoreksi di kesadaran baru itu. Misalnya seorang koruptor yang tertangkap kemudian dihukum, maka dia sesungguhnya sudah mengalami perubahan kesadaran itu. Namun ketika jasad kita mati, kita baru merasakan ternyata kesadaran kita equal atau kompatibel dengan kesadaran misalnya babi itu karena rakusnya itu, atau yang suka nakal menjadi kesadaran monyet. Maka ya seperti itulah adanya. Demikian, semoga jelas dan menjadi kesadaran bagi kita semua. Pemirsa, agar pemahaman kita lebih presisi, selanjutnya kami sampaikan beberapa ayat terkait, antara lain yaitu Al-Fajr 27-28, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Jadi yang kembali adalah jiwanya ya, kesadarannya. Nah, ini yang menarik adalah Quran Surat Ali Imran 145. Wa makana li nafsin antamuta illa biidnillah. Setiap yang bernyawa tidak akan mati. Nah, inilah kesalahan fatal yang seringkali disampaikan oleh pendakwah, bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Justru sebaliknya, setiap yang bernyawa, setiap jiwa, setiap nafas, setiap kesadaran, setiap diri tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Nah, yang sering menjadi kabur adalah ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, sama ini diksinya, dan nafas sama. Ini juga nafas, nafsin. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, bukan mati tapi merasakan. Demikian juga Ali Imran 185 juga sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, bukan mati, pasti tidak mati. Ini semoga menjadi perhatian bagi para pendakwah dan seluruh umat, bahwa kita didesain untuk tidak mati. Kita adalah makhluk-makhluk abadi. Namun kita ini adalah diri. Diri itu adalah nafas. Nafas itu jiwa. Jiwa itu kesadaran. Demikian. Pemirsa, kita mengenal hukum kekekalan energi. Demikian halnya, informasi pun ternyata tidak pernah hilang. The information is never lost. Maka kesadaran atau jiwa, atau nafas, atau diri pun tidak pernah mati. Ia hanya berpindah rumah sesuai kualitas dirinya. Ia hanya berpindah sesuai dengan makomnya, sesuai dengan frekuensinya. Ini adalah konsekuensi logis, karena ini sistem, bukan karena Tuhan menghukummu atau memberi ganjaran atas amalmu, tetapi memang begitulah sistemnya, begitulah ketetapannya. Maka jangan sibuk menyiapkan kematian, tetapi siapkan kesadaranmu. Karena kemanapun engkau pergi setelah mati, di sanalah engkau akan berada sesuai dengan siapa dirimu saat ini. Silakan berbuat semau apapun selagi masih hidup,
di dunia ini. Kesadaranmu lah yang akan menempatkanmu. Beruntunglah yang kembali ke sisi Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun siapa yang bisa menggaransi Anda untuk tidak terjebak dan muter-muter di dimensi ini, atau justru Anda terjatuh ke dimensi yang lebih rendah dalam kesadaran hewani atau bahkan bendawi. Kematian bukan akhir perjalanan, melainkan ujian kejujuran kesadaran. Kesadaran tidak memilih tempat, ia hanya mengikuti frekuensi yang telah engkau bangun sepanjang hidupmu. Pada akhirnya, yang kembali bukanlah jasad, bukanlah identitas duniawi, melainkan kesadaran yang menemukan asalnya. Dan di sanalah kebenaran sejati bermula, bahwa hidup bukan tentang berapa lama kita ada, tetapi sejauh mana kita sadar. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Illahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.